Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, yang saya muliakan dan saya hormati para alim, para ulama, para asatid, para buya, wabil khusus saudara moderator Buya Mandra, juga sahabat kami Al-Ustaz Ad-Doktor Buya Zulhendri Rais, dan para ustadz yang lain yang juga saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Ihsan Markas Islami Bangkinang Kampar yang juga saya hormati. Insya Allah pada malam ini saya masuk dan mengisi acara di masjid ini kedua kali. Pertama sekitar tahun 2019 atau kira-kira 2 tahun atau 3 tahun lalu. Dan sekarang ini acara yang kedua. Mudah-mudahan perjumpaan ini menjadi pertanda besok kita dikumpulkan oleh Allah di akhirat bersama baginda Rasulullah SAW, bersama para sahabat, bersama ulama salaf, bersama guru-guru kita semuanya. Amin Allahumma amin. Yang kedua, kita berbicara di sini dalam acara Tabligh Akbar dalam rangka menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada masa-masa seperti sekarang ini, menjelaskan Ahlus Sunnah atau perbedaan akidah Ahlus Sunnah dengan kelompok-kelompok lain itu sangat penting. Mengapa? Mengingat virus-virus aliran sesat, virus-virus kelompok lain ini merajalela di mana-mana. Bukan hanya di Riau, bukan hanya di Indonesia, bahkan juga di berbagai belahan dunia Islam yang lain. Virus-virus dan virus-virus aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas lebih berbahaya daripada COVID-19. Mengapa? COVID-19 sudah ada obatnya. Orang kalau divaksin, insya Allah katanya gak kena COVID-19. Tapi kalau virus kelompok di luar Ahlus Sunnah, vaksinnya belum ada sampai sekarang. Dan kalau orang kena COVID-19, itu bisa diobati dengan isolasi mandiri. Kalau kena virus aliran sesat, diisolasi bisa tambah menjadi-jadi. Karenanya ini perlu diterangkan. Nah, pertama yang ingin kita bicarakan pada malam ini, siapa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ini penting, saudara-saudara. Mengapa penting? Kalau dulu umat Islam di Indonesia, apalagi di negeri Melayu seperti di Riau atau di Kampar, di Aceh, di Padang, itu semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Asy'ari,
fikihnya Syafi'i, dan orang-orangnya pengikut tarekat Sufi. Kalau di sini rata-rata ya, kalau penduduk Melayu ini, penduduk Minang, Melayu, Aceh, ini banyak yang Naqsyabandiyah. Ini ciri khas ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dari dulu. Kalau sekarang ini di mana-mana, dulu orang tuanya, kakek neneknya, guru-gurunya penganut thariqat, sekarang ini ada yang anaknya atau cucunya membid'ah-bid'ahkan, menyesatkan dan mensyirik-syirikkan ajaran thariqat. Kira-kira yang seperti ini di Kampar ada apa enggak? Ada. Dari sini perlu dijelaskan siapa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mendeklarasikan bahwa umatnya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah golongan terbaik. Yang dimaksud golongan terbaik ini apa? Atau perbandingannya dengan siapa? Yang dimaksud bahwa umatnya Rasulullah ini golongan terbaik, maksudnya umat Islam atau umatnya Rasulullah ini lebih utama, lebih sempurna, lebih baik, lebih mulia daripada umatnya nabi-nabi terdahulu yang masih lurus berjalan di atas ajaran tauhid. Jadi artinya bagaimana? Umat Islam ini lebih baik daripada umatnya Nabi Adam, lebih baik daripada umatnya Nabi Idris, lebih baik daripada umatnya Nabi Nuh, lebih baik daripada umatnya Nabi Salih, lebih baik daripada umatnya Nabi Syuaib, lebih baik daripada umatnya Nabi Ibrahim, lebih baik daripada umatnya Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Jadi umatnya Rasulullah lebih utama dari umatnya nabi-nabi dulu yang masih bertauhid. Ini yang dimaksud umat Islam lebih utama, umatnya Rasulullah ini adalah golongan terbaik. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, antum tufuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah azza wa jalla. Kalian umatku adalah penyempurna 70 golongan. Umatnya Rasulullah ini penyempurna 70 umat nabi-nabi sebelumnya. Namanya penyempurna. Makanan itu kalau makanan penyempurna biasanya paling lezat, paling lembut, paling manis. Istilahnya kita katakan dengan cuci mulut. Padahal bukan cuci mulut, karena setelah itu mulut kotor lagi. Itu maksudnya cuci rasa. Asalnya agak pedas, karena masakan Melayu ciri-cirinya biasanya suka pedas. Saya kalau undangan ke Riau itu sering disuguhi pedas-pedas, kadang pedas banget. Karena sudah masuk ke mulut, kadang-kadang orang tanya, Pak Kiai suka ya pedas? Ya sudah masuk, iya suka. Karena mau bilang gak suka gak enak. Biasanya habis itu dikasih yang manis-manis. Itu penutup, makanan penutup. Umatnya Rasulullah karena umat penutup, dalam hadis dikatakan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah azza wa jalla. Kalian adalah umat terbaik dan yang paling mulia di hadapan Allah azza wa jalla. Nah, dalam bagian ayat ini, dalam potongan ayat ini, dua golongan yang ditolak dengan ayat ini. Yang pertama siapa? Golongan liberal. Liberal mengatakan semua agama sama. Gak betul, gak sama. Sesama agama yang benar saja,
umatnya Rasulullah lebih tinggi daripada agama terdahulu. Apalagi dibandingkan agama-agama kafir yang ada sekarang. Gak bisa dibandingkan. Karena orang kafir dalam akidah Al-Quran, dalam ajaran Al-Quran, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha yang ada sekarang derajatnya lebih rendah daripada binatang, lebih rendah daripada hewan. Jangan disamakan dengan orang Islam. Ini orang liberal. Yang kedua yang ditolak oleh ayat ini siapa? Orang Wahabi, orang Salafi. Mengapa kata orang Salafi, kata orang Wahabi, mayoritas umat Islam di luar Wahabi lebih kafir dan lebih syirik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab? Orang Wahabi ini punya kitab. Coba ya, kalau kamu punya tetangga Ustadz Wahabi, punya tetangga Doktor Wahabi, ada Doktor Wahabi di Kampar. Doktor Wahabi itu biasanya punya kitab Kasyfus Syubhat, karangan pendiri Wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, atau punya kitab yang modern karangan ulama Wahabi sekarang Muhammad bin Ahmad Bashmil, judulnya Kaifa Nafhamut Tauhid. Dalam kitab Kaifa Nafhamut Tauhid halaman 16 dikatakan Tauhidu Abi Jahal wa Abi Lahab, bukti bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab orang bertauhid. Orang Wahabi ini menaikkan level derajat Abu Jahal, Abu Lahab. Padahal orang kafir di dalam Al-Quran lebih rendah daripada binatang. Tapi kata Wahabi mereka orang bertauhid. Lalu mereka merendahkan umat Islam. Kata Wahabi dalam kitab itu, ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahal wa Abu Lahab aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina yatawassalun bil auliya was salihin. Sungguh aneh dan mengherankan, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya, lebih bersih imannya daripada umat Islam yang bertawassul. Ini bertentangan dengan ayat tadi. Mengapa? Karena dalam ayat tadi umatnya Rasulullah lebih utama daripada umat-umat para nabi terdahulu yang masih bertauhid. Tapi kata orang liberal, semua agama sama. Lebih parah lagi kata Wahabi. Apa kata Wahabi? Umat Islam yang bertawassul lebih kafir dan lebih syirik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Dalam kitab Kasyfus Syubhat karangan pendiri Wahabi dikatakan i'lam anna syirkal awwalin ka Abi Jahal wa Abi Lahab wa adrabihima akhaffu min syirki ahli zamanina minal muslimin. Ketahuilah syiriknya orang-orang musyrik masa lalu seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang yang seperti mereka masih lebih ringan daripada syiriknya orang sekarang dari umat Islam. Ini Wahabi. Artinya apa? Wahabi ini akidahnya ada kesamaan dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Ada kesamaan. Mengapa? Karena Abu Jahal dan Abu Lahab dianggap orang bertauhid. Kalau gak percaya, yang saya katakan cek pada ustadz-ustadz atau dokter-dokter Wahabi. Kitabnya sudah saya sebutkan. Saya punya kitabnya itu, punya. Kemudian kita melanjutkan ayat tadi ya, melanjutkan ayat tadi. Jadi dalam ayat ini umatnya Rasulullah lebih mulia, lebih utama daripada umatnya nabi-nabi terdahulu. Mengapa umatnya Rasulullah lebih mulia dan lebih utama daripada umat nabi-nabi terdahulu? Apakah karena umat Islam ini paling banyak beribadah? Apakah karena paling lama melakukan amal soleh? Atau karena paling banyak bersedekah dan lainnya? Apakah karena itu? Bukan karena itu. Karena kalau standar orang lebih utama itu lebih banyak amal ibadahnya, ukurannya banyak ibadah,
umatnya Rasulullah jelas kalah dengan umat-umat para nabi terdahulu. Mengapa umat-umat para nabi terdahulu usianya panjang-panjang, badannya besar-besar? Umatnya Nabi Adam usianya rata-rata di atas 1000 tahun. Ada yang 1500, ada yang 1700, ada yang 2000, ada yang 2500. Dan badannya besar-besar. Umatnya Nabi Adam rata-rata tingginya 30 meter, besarnya 3,5 meter. Umatnya Nabi Adam. Coba Masjid Al-Ihsan ini, kira-kira ke puncak Kubah itu berapa meter? Mungkin 15 meter atau lebih. Ini umatnya Nabi Adam lebih tinggi daripada ini. Dan umurnya 1000 tahun lebih. Nabi berikutnya, pada masa Nabi berikutnya, oleh Allah badannya manusia dikurangi tambah pendek, umurnya juga dikurangi tambah pendek. Nabi berikutnya dikurangi lagi, Nabi berikutnya kurang lagi, sampai Nabi kita ini usianya 63 tahun. Karena Nabi kita ini usianya 63 tahun, maka umatnya rata-rata kurang lebih 63. Makanya di dalam hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, likulli syai'in hasad. Setiap sesuatu pasti ada masa-masa panennya. Wa hasadu ummati bainas sittin was sab'in. Masa-masa panen umatku, masa-masa malaikat maut menjemput umatku antara 60 dan 70 tahun. Ini usianya, badannya pendek-pendek, gak ada yang 3 meter, gak ada. Jangankan 30 meter, 3 meter gak ada. Orang Indonesia banyak yang tidak sampai 2 meter, banyak yang di bawah 2 meter. Ini badannya. Nah, jadi artinya apa? Umat Islam ini kalau secara usia, secara fisik, secara amal ibadah kalah dengan orang-orang dulu. Tapi lebih utama, lebih mulia, lebih dulu masuk surga dan paling banyak masuk surga. Mengapa? Dalam ayat tadi dijelaskan, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu senantiasa memerintahkan kebaikan dan senantiasa mencegah kemungkaran. Ini karakter umat Islam. Dimanapun umat Islam itu berada, pasti ada yang ngajak bikin masjid, bikin madrasah diniyah, bikin pondok pesantren, ada yang ngajak tabligh akbar, ada yang ngajak bikin acara tahlil, acara yasin, dan acara-acara yang lain. Dimanapun itu umat Islam berada. Dan kalau ada kemungkaran, ada kesalahan, pasti ada ulama yang meluruskan atau ada ulama yang protes. Ini umat Islam di mana-mana. Karena umat Islam ini punya karakter amar ma'ruf nahi mungkar, maka umat Islam ini menjadi umat yang istimewa. Apa keistimewaannya? Mayoritas umat Islam tidak akan menjadi pengikut aliran sesat. Justru mayoritas umat Islam senantiasa berpegang teguh, konsisten, istiqomah dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, inna ummati lan tajtami'a ala dhalalah. Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Artinya apa? Kalau umat Islam ini bersepakat, berijma, maka ijma kesepakatan itu pasti benar. Ini kalau berijma. Karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu istiqomah, konsisten mengikuti ijma ulama. Kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah gak konsisten dengan ijma. Mu'tazilah menolak ijma, Syiah menolak ijma, Khawarij menolak ijma. Wahabi bagaimana? Wahabi banyak melanggar ijma.
Dulu Wahabi berbeda dengan mayoritas umat Islam dalam 150 masalah. Sekarang lebih banyak lagi. Mereka banyak pelanggarannya. Ini Wahabi. Jadi ketika umat Islam, para ulama berijma, maka ijma menjadi standar kebenaran dalam beragama. Kalau umat Islam tidak berijma, tidak bersepakat, maka apa standar kebenaran yang wajib menjadi pegangan? Dalam hadis itu diteruskan, fa idza raaitum ikhtilafan fa alaikum bisawadil a'zam. Apabila kalian melihat terjadinya perbedaan pendapat, maka kalian harus berpegang teguh dengan golongan mayoritas. Nah, di sini golongan mayoritas dijadikan standar kebenaran. Kita wajib berpegang teguh ketika banyak perbedaan pendapat. Nah, ternyata mayoritas umat Islam sampai sekarang masih ahlus sunnah wal jamaah. Karenanya kata para ulama, di antara ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah, ajarannya dipegangi, diikuti oleh mayoritas umat Islam. Sedangkan tanda-tanda aliran sesat, ajarannya diikuti oleh kelompok minoritas. Karenanya kalau kita perhatikan aliran-aliran di luar aswaja itu biasanya minoritas. Syiah minoritas. Kemudian Mu'tazilah gak ada sekarang. Zaidiyah minoritas. Ibadiyah Khawarij minoritas. Wahabi juga minoritas. Nah, karena mayoritas ini menjadi standar kebenaran, maka jangan coba-coba menyalahkan golongan mayoritas. Kalau sampai berani menyalahkan golongan mayoritas, nanti para buya, para asatid, para tengku, para ulama, para kiai, para habaib akan menjelaskan dalil-dalil ajaran yang menjadi pegangan mayoritas. Dan mereka orang-orang di luar ahlus sunnah dijamin gak bakalan berani menemui para ulama ahlus sunnah, walaupun dia ngakunya sebagai singa sunnah. Tapi kalau ketemu ustadz, ketemu buya aswaja, tinggal namanya singa sunnah, tapi sebenarnya menjadi tikus. Tikus ketemu kucing, walaupun ramai-ramai, rombongan banyak orang pasti lari terbirit-birit. Betul? Betul. Jangan coba-coba menyalahkan golongan mayoritas. Ini contoh ya, ajaran mayoritas yang disalahkan. Ajaran mayoritas yang disalahkan oleh Wahabi. Umat Islam ini di mana-mana di Indonesia dari dulu, kalau ada keluarganya meninggal dunia, selalu ada kenduri. Apa kenduri bahasa sini? Makan-makan selama 7 hari ya, ada tahlil, apa? Fatwa. Tahlilan. Ya ada tahlilan, ada makan-makan dari dulu. Begitu Wahabi datang, kata mereka tahlilan sesat. Makanan di acara tahlilan sesat. Mereka tak ada dalil, cuma suka sesat-sesatkan orang. Ternyata bagaimana? Ternyata sedekah untuk orang mati itu dianjurkan, bukan sesat. Karena para ulama di dalam kitab-kitab hadis, Imam Nawawi, ini contoh saja, Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul As-Sadaqatu 'anil Mayyit, anjuran sedekah untuk orang mati. Orang itu kalau sudah mati, keluarganya dianjurkan sedekah. Hadis yang disampaikan Imam Nawawi, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha walam tusi. Hai Rasulullah, sesungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tidak sempat berwasiat. Karena meninggalnya tiba-tiba,
entah kena COVID atau kena apa, tapi dulu belum ada. Wa uraha law takallamat tasaddaqat. Saya kira seandainya ibuku sempat berkata-kata, berbicara, pasti berwasiat untuk bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk ibuku? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Na'am." Iya, ibumu dapat pahala kalau kamu bersedekah untuk ibumu. Nah, ini artinya apa? Sedekah untuk orang mati itu sampai. Ini hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Begitu hadis ini disampaikan, hadis-hadis yang lain juga disampaikan. Ada orang Wahabi dari negeri Penang, Malaysia, kirim video melalui YouTube. Apa kata dia? Gak apa-apa sedekah untuk orang mati, gak ada yang melarang. Siapa yang melarang? Kata dia. Padahal kamu yang melarang, orang Wahabi. Kata si Wahabi itu, kalau mau sedekah untuk orang mati gak apa-apa, gak apa-apa, tapi jangan pakai makanan, jangan pakai minuman, jangan pakai kenduri. Kalau mau sedekah, pakai apa? Kalau mau sedekah untuk orang mati, bangun masjid, bangun surau, bangun musalla, bangun madrasah. Loh, suruh bangun masjid, dari mana uangnya? Gak ada uang, bangun masjid. Dan masjid di kampung-kampung sudah ada. Dan masjid ini walaupun ada, jamaahnya tidak full, kecuali kalau hari raya. Kalau hari raya di Kampar masjid-masjid full ya. Tapi kalau di luar hari raya cuma 1 soft 2 soft, gak sampai ya, gak sampai. Kalau tambah masjid lagi, nanti bukan cuma softnya, imamnya gak ada. Dan ini para ulama kita merekomendasikan kenduri, sedekah makan, sedekah minum. Ini bukan asal-asalan, bukan tanpa dasar. Tapi bagaimana para ulama melegalisir, merekomendasikan sedekah makan dan minum? Karena dalam kitab-kitab fikih, dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab Minhajul Qawim, dalam kitab Asral Matalib, Fathul Wahhab, dan kitab-kitab yang lain, semuanya mengatakan afdalus sadaqah alma. Sedekah yang paling utama nomor 1 adalah air. Thumma ta'am, kemudian di bawah minuman adalah makanan. Jadi karena sedekah minum dan makan ini paling besar pahalanya. Mengapa sedekah minum ini paling besar? Minum ini nomor 1. Mengapa paling besar? Karena dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, ketika Sa'ad bin Ubadah ibunya meninggal dunia, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'jabu ilaik?" Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi, paling besar pahalanya? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, alma, air. Air paling besar pahalanya. Mengapa paling besar? Karena air ini paling banyak diperlukan orang. Orang bangun tidur yang dicari minum air, pulang kerja yang dicari minum air, habis makan juga minum air, minum obat juga minum air, sambil rokokan juga minum air, sambil ceramah juga minum air. Ceramah juga minum air. Ini air. Dan sedekah air ini jangan diremehkan. Mengapa? Kadang-kadang karena sedekah air walaupun sedikit dan tak pakai modal menyebabkan dosa besar diampuni oleh Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad kada yaqtuluhul 'atash." Ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur, anjing itu benar-benar hampir mati karena kehausan. Ada anjing hampir mati kehausan, mau melompat ke dalam sumur gak bisa. Akhirnya dia muter-muter.
Idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israel melihatnya. Dulu itu pelacur kerjanya malam hari. Kalau siang hari pulang. Di Timur Tengah itu jarang ada air, jarang ada pohon, ada sumur jarang, apalagi sungai tak ada. Pelacur ini pulang kerja siang-siang melihat anjing hampir mati kehausan mengelilingi sumur. Hatinya merasa iba, hatinya merasa kasihan. Karena merasa kasihan, fanaza'at muqaha, si pelacur tadi melepas sepatunya. Dulu pelacur pakai sepatu, sekarang pakai sandal atau pakai sepatu gak tahu. Mengapa? Karena ya gak pernah ke sana mungkin. Gak pernah. Ya mungkin yang pernah ke sana tahu. Pakai sandal atau pakai sepatu. Nah, setelah dia lepas sepatunya, dia turun ke dalam sumur. Dulu sumur gak pakai timba, gak pakai tali, tapi pakai tangga. Kalau sekarang timba dan tali gak ada, pakai dak, pakai sanyuk. Setelah turun ke bawah, ambil air pakai sepatunya, fasaqat biha, dia kasih minum anjing itu dengan sepatunya. Setelah anjing itu segar, gak haus lagi, dia balik. Lalu lama-lama meninggal dunia. Apa yang terjadi? Gara-gara ngasih minum anjing, faghufira laha bihi, Allah ampuni dosanya sebagai pelacur. Padahal yang dikasih minum adalah anjing. Saudara-saudara pernah kasih minum anjing? Pernah? Pernah? Gak pernah. Mengapa? Di sini anjing gak ada yang haus. Karena banyak air, banyak sungai, banyak rawa-rawa di sini. Karenanya kata Imam Al-Qurtubi, orang yang banyak dosanya sering-sering sedekah air. Mengapa? Pelacur aja diampuni, padahal yang dikasih minum anjing. Apalagi kalau yang dikasih minum manusia. Karena manusia makhluk yang mulia. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh benar-benar kami muliakan anak cucu Adam. Apalagi manusianya adalah umat Islam, umat yang paling mulia. Tambah mantap. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama, orang yang punya hewan ternak, punya kambing, punya lembu, punya sapi, punya ayam, punya kucing, dikasih makan, dikasih minum, itu mengurangi dosa. Karenanya kalau banyak dosa, yang banyak kambingnya. Kalau banyak dosa, yang banyak ayamnya, tapi kasih makan. Padahal itu ternak hewan, apalagi kalau ternak orang. Makanya seorang laki-laki ngasih nafkah anaknya, ngasih nafkah istrinya, itu mengurangi dosa. Karenanya kalau merasa banyak dosanya, yang rajin bikin anak, yang banyak anaknya, untuk mengurangi dosa. Kalau masih banyak lagi dosanya, tambah bininya, tambah istrinya, untuk mengurangi dosa. Ini kalau laki-laki biasanya senang. Kalau laki-laki, apalagi yang pelajar, biasanya mikir, Pak Kiai, ini hadisnya pasti sahih. Mengapa? Karena isinya menyenangkan. Istrinya tanya, abang ini kawin lagi ya? Iya. Kenapa kawin lagi? Dek, saya ini banyak dosa. Katanya kalau ngasih nafkah buat kamu, dosanya dikurangi. Kalau cuma kamu yang ngurangin, kapan habisnya? Sekarang ini musim corona, abang takut segera mati. Biar cepat habis, maka kawin lagi. Ini berarti suaminya ahlus sunnah wal jamaah. Saya ini cuma cerita, itu bukan amalan saya, itu amalan ahlus sunnah. Kemudian yang kedua, di bawah sedekah minum, yang pahalanya juga besar adalah sedekah makan. Mengapa sedekah makan? Dalam hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, ayyul islami khair? Hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik, besar pahalanya, mengantar masuk surga?
Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am, kamu kasih makan orang. Artinya apa? Ngasih makan orang ini termasuk amalan yang paling baik. Besar pahalanya, mengantar masuk surga. Dan banyak dalil-dalil Al-Quran dan hadis bahwa ngasih makan ini termasuk amalan paling utama. Berdasarkan dalil-dalil itu, makanya para ulama kita melegalisir, merekomendasikan tradisi sedekah makan. Kita ini ada momen-momen apapun selalu ada minum, selalu ada makan. Cuma kalau untuk jamaah gak perlu minum. Mengapa? Ya biar nanti waktu mau sholat isya tidak kebelet kencing. Karena kalau minum nanti mau kencing, akhirnya agak terkejar, atau nanti sholat isya sambil menahan kencing, sholatnya makruh, gak dapat pahala berjamaah. Makanya gak ada minum. Kalau penceramah gak apa-apa. Ini bedanya. Nah kemudian karakter yang kedua dalam ayat tadi, bahwa kita ini benar-benar ahlus sunnah wal jamaah, wa tu'minuna billah dalam Al-Quran. Kalian ini golongan yang senantiasa beriman kepada Allah. Artinya apa? Umat Islam, mayoritas umat Islam digaransi oleh Allah tidak akan syirik, tidak akan kafir. Tetapi senantiasa istiqomah berpegang teguh dengan keimanan. Ini pujian Al-Quran. Karenanya kata para ulama, di antara tanda-tanda aliran sesat adalah golongan yang suka mengkafir-kafirkan mayoritas umat Islam, yang suka mensyirik-syirikan mayoritas umat Islam. Ada di Kampar orang yang suka mensyirikkan umat Islam. Ada. Itu berarti aliran sesat. Mengapa orang ini tidak tahu keutamaan umat Islam? Umat Islam ini umat yang paling mulia. Sebagai umat yang paling mulia, umat Islam ini oleh Allah diberikan anugerah, mayoritas mereka senantiasa menjaga keimanannya. Ini garansi dari Al-Quran, saudara, bahwa mayoritas umat Islam tetap beriman. Terakhir, karenanya di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Uqbah bin Amir Al-Badri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, inni lastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di. Aku tidak khawatir kalian umatku akan syirik sepeninggalku. Gak ada kekhawatiran. Ini jaminan garansi dari Rasulullah SAW bahwa mayoritas umat Islam tidak akan syirik. Karena ini sudah isya, kita tutup ya. Nanti yang kurang puas boleh bertanya dalam sesi kedua, sesi tanya jawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.